Kalau kau tetap tidak mau menjawab, tubuhmu akan lumak oleh cambukku. Ayo jawab. Berapa gadis yang telah kau renggut kesuciannya? Jawab. Enak ya Yunda? Sekarang kita bebas melangkah karena diizinkan berpetualang. Kita kemana Yunda? Seperti awan. Terserah hembusan angin mau membawa kita kemana. Yuk. Ya. Ya, 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 ya. Kang Bagong. Apa? Ada mangsa, Kang. Mangsa? Iya. Sedekah? Bukan. Buat apa kamu membangunkan saya? Mereka perempuan, Kang Bagong. Dua-duanya cantik. Kamu pasti bohong. Masa saya berani sama Kang Bagong? Bangun! Bangun! Ayo bangun! Bangun semua! Ada apa, Kang Bagong? Ada apa, Kang Bagong? Ada mangsa! Ayo cepat! Ayo, cepat. Ya, ayo. Mau kemana, Cahayu? Beraninya lewat daerah kekuasaanku. Siapa kalian? Kalian tahu? Kami sudah mendapatkan izin dari Dewata untuk melewati daerah manapun di muka bumi ini. Malah tanya, apa potongan kami ini mirip Pangreh Praja? Ayo deh, ayo. Caiki. Sekarang kalian jadi tawanan kami. Ayo sini, maju, maju. Hah? Ya. Ampun ini, saya menyerah. Ampun, ampun. Sekarang baru minta ampun.
Ini orang. Tunggu sebentar ya. Kakang. Ampun Tuan. Mau kemana kamu, Ngoh? Sampai naik kuda segala? Bongo. Bongo. Iya, Bongo, mana Kakang Suliwa? Iya. Mana Suliwa? Mana Suliwa, Bongo? Bongo? Mana Kakang Suliwa? Kasihan nasibnya. Kasihan bagaimana? Ayo, ayo. Kurang ajar. Kalian telah mengagetkan buruanku. Heh, jaga bicaramu, Tuan. Kami tidak mengerti apa yang Tuan maksud. Gara-gara kudamu, semua binatang buruanku lari. Maaf kalau begitu, Tuan. Kami sungguh-sungguh tidak tahu kalau ada yang berburu di hutan ini. Hei, siapa yang mengizinkan kalian masuk hutan Grogolan ini? Ini hutan larangan untuk dimasuki orang sembarangan. Mengerti? Kami benar-benar tidak tahu, Tuan. Kami bukan orang sini. Kami dari daerah Pengging. Sekarang ku beritahu. Ini daerah perburuan negeri Pawanawan. Dan aku salah seorang pangeran negeri itu. Sekali lagi kami minta maaf, Pangeran. Baik. Kali ini masih bisa kumaafkan. Dan karena kejujuran kalian, aku mengundang kalian menjadi tamu di perkemahanku. Bagaimana? Terima kasih atas kebaikan Pangeran. Baiklah. Prajurit, kita kembali ke kemah. Siap! Kami hanya ingin menikmati keindahan alam ciptaan Dewata, Pangeran. Selama ini kebebasan kami terbelenggu oleh Eyang Wiku yang terlalu berlebihan mencemaskan keselamatan kami. Bertahun-tahun kami cuma hidup di lingkungan padepokan. Semua orang tua akan melakukan hal yang sama kepada putri atau cucunya. Karena dalam keindahan alam yang kamu katakan tadi, berkeliaran manusia-manusia yang perangnya lebih buas dari serigala. Atau harimau sekalipun. Terus terang, kami tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Lagi pula, selama ini memang belum pernah ada gangguan yang berarti. Iya, Pangeran. Oh ya, silakan. Ayo. Kanda, jadi dipijat nanti? Saya sudah pesan Kicapan untuk selalu siap dipanggil di kemahnya. Mungkin tidak malam ini. Kenapa, Kanda? Aku bilang tidak. Kimin, sini. Silakan, Gusti. Sampai sekarang, Tuan Suliwa masih menderita lumpuh. Meskipun luka dalam dan tulang-tulangnya yang hancur sudah mulai pulih. Kenapa kamu tinggal sendirian, Moh? Oh iya. Lalu siapa yang akan meladeni dia?
Kamu bagaimana, Ngoh? Kasihan kan? Saya sendiri ke sini disuruh. Disuruh? Iya. Tuan Suliwa menyuruh cari wadas kuning dan pohon haring. Pohon itu di Malwapati tidak ada. Ya, sekalian melepas kangen dengan tanah tumpah darah saya, Tuan. Kang, kita harus ke sana, Kang. Kasihan kan Kakang Suliwa? Kang, saya bicara sama Kakang. Iya, saya dengar. Tapi Kakang acuh tak acuh. Tidak pantas Kakang menunjukkan sikap seperti itu kepada orang yang telah menyelamatkan Kakang. Kok malah melebar ke sana? Wajar kan saya mengingatkan? Saya tidak mau Kakang melupakan jasa dan kebaikan orang. Kamu tidak usah mengajari saya soal balas budi, Tantri. Saya sangat tahu masalah itu. Tapi tidak harus gapa-gopa seperti kamu. Wah, kalau tahu jadi ribut begini, nyesel saya tadi cerita. Benci aku. Dia pasti akan melampiaskan kebiasaan buruknya. Pangeran. Oh ya? Saya permisi ke belakang sebentar. Silakan, silakan. Nini mengantuk? Iya, mata saya berat dan sedikit pusing. Pangeran, saya juga Pangeran. Rasanya letih sekali. Mungkin kalian terlalu letih. Biar kalian saya bantu ke kemah. Ayo. Terima kasih, Pangeran. Hati-hati. Ayo. Hanya cepat. Tidak ada maling, Nini. Saya melihatnya dengan jelas. Orang itu memakai topeng bandagina, topeng pelawak dengan bibir doer. Mana mungkin ada maling? Jangan-jangan hantu. Hantu? Saya yakin bukan. Saya harus lapor pada pangeran. Maaf, Nini.
Saya tidak berani mengganggu beliau karena beliau sedang tidur. Tapi ini juga sangat penting. Mana tahu orang itu mau mencelakakan beliau. Ada apa? Tidak. Maaf, Pangeran. Seorang bertopeng masuk ke kemah kami. Untung kami cepat terbangun. Tapi dia cepat sekali melarikan diri. Iya. Topeng kain atau... Topeng kayu, Tuan. Bentuknya seperti Bandagina. Bibirnya doer. Oh, agak aneh. Kami sudah 3 hari di hutan ini, tapi tidak pernah ada yang mengganggu. Apa mungkin hantu? Oh ya, apa yang dilakukannya terhadap Nini? Saya dilempar kerikil, Pangeran. Saya juga, Pangeran. Setelah kami terbangun, si topeng Bandagina itu menyelinap pergi. Dia bicara apa? Tidak bicara sepatah kata pun. Ini benar-benar aneh. Kadawa, Saya Pangeran. perketat penjagaan di sekeliling kemah tamu saya. Siap, Pangeran. Silakan. Terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Iya. Untung mereka tidak mengenali saya. Tapi siapa pendekar topeng Bandagina itu? Kalau Nini berdua memang tidak punya tujuan, saya mengundang Nini untuk menjadi tamu saya di negeri Pawanawan. Nini akan saya perkenalkan dengan Romo Betara dan juga Bunda Permaswari. Itu suatu kehormatan bagi kami, Pangeran. Saya... Bisa lebih cepat sedikit, Kang? Kalau kamu sudah tidak sabar lagi menahan rindu, tinggalkan saja aku. Omongan Kakang selalu begitu. Jadi lelaki, pikirannya jangan terlalu picik, toh. Tidak ada habis-habisnya bertengkar, Nur. Terus terang, kepada Suliwa saya tidak Tapi cemburu. asik juga buat tontonan. Tapi yang saya masalahkan, sikap kamu kepadanya yang berlebihan. Oh, begitu. Jadi selama ini, Kakang menilai saya tidak lebih dari perempuan nakal yang dengan murah mengobrol cintanya kepada setiap orang. Begitu? Tidak kepada semua, cuma kepada Suliwa. Bukankah hubunganmu dengan aku hanya pelarian? Karena kamu kalah bersaing dengan Galuh Paramati. Kakang, sekali lagi saya ingatkan. Saya tidak mau lagi dengar kata-kata itu. Tantri! Tantri! Silakan. Gusti! Gusti, ini... Dewata benar-benar memanjakan anak muda negeri ini. Saya pernah mengunjungi negeri Mawapati. Di sana anak mudanya sibuk dengan latihan kanuragan. Dan ada juga anak muda yang menggemari membuat sastra. Dan ada juga kelompok anak muda yang mengotak-ngatik membuat alat tenun yang lebih halus. Kami bisa membeli alat tenun yang paling baru sekalipun. Karena negeri kami sangat kaya. Kami bisa menukar padi dan rempah yang kami hasilkan dengan apa saja yang kami inginkan. Kami juga memiliki tambang emas. Silakan. Ini minuman dari Pawanawan. Pasti enak. Silakan. Silakan. Silakan.
Tangkap bertopeng itu, cepat! Berantakan! Cepat bereskan tempat ini! Gusti, Bagaimana, ditemukan? maaf Gusti. Kami kehilangan jejak. Ayo cepat, Tuan. Ayo, ayo cepat. Bongo? Dapat, Ngo? Dapat, Tuan. Ini. Dan saya juga membawa... Ayo. Tolong bersihkan di sana. Iya. Dan racik ya. Iya, Tuan. Tapi kelihatannya Kakang sudah sembuh. Luarnya memang. Tapi masih banyak urat nadi yang belum menyambung. Waktu itu, sebenarnya saya ingin sekali ikut ke Malwapati. Kalaupun kamu ikut, apa bisa mencegah naas yang menimpa Suliwa? Kakang selalu bicara begitu. Paling tidak kan kita bisa membantu. Atau segera memberi pertolongan kepada Kakang Liwa. Omonganmu itu yang selalu aneh, Tantri. Terkesan lebih berjasa dari orang yang telah menolong aku. Kalau tahu diungkit-ungkit begini, lebih baik biarkan aku tewas. Nanti dulu. Aduh, nggak di Sebenarnya, hutan, di rumah. Soalnya apa? Di pasar berantem Tolong, dulu. Jangan libatkan diri saya ke dalam pertengkaran kalian. Aditya, jangan bicara ungkit-mengungkit kepada saya. Saya sebagai tabib, sudah ratusan orang yang saya sembuhkan, Aditya. Tapi satu pun tidak pernah saya ungkit, Aditya. Itu yang saya herankan, Suliwa. Tantri selalu mengungkit-ungkit seolah dia yang telah menyelamatkan nyawa saya. Siapa yang bilang begitu? Itu hanya perasaanmu saja, Kakang. Sebagai sahabat, dia yang pernah menolong saya, menyelamatkan nyawa saya dari racun duri ikan. Apa salah? Saya ingin segera menjenguk Kakang Liwa. Tapi Kakang selalu ogah-ogahan. Sikap itu yang saya tidak suka, Kakang. Tuan, Tuan, Suliwa, Tuan. Kenapa, Kakang? Tolong jangan ganggu saya. Kepala saya pusing. Tolong minggir dulu, minggir dulu. Kenapa, Tolong minggir dulu ya. Tolong. Tuan. Kakang. Chandrika, jangan keluar. Prajurit Pangeran Merdawa sering mondar-mandir di kawasan ini. Tidak jauh-jauh, Nini. Hanya di sekitar sini. Jangan khawatir. Mana si topeng Badaginda yang menculik kalian? Mana? Oh, itu yang kalian tanya. Mana Yunda? Dia telah menyelamatkan kami dari perbuatan bendaramu yang mau berbuat tidak senonoh. Sekarang kalian mau apa? Lebih baik Nini ikut kami. Tidak. Tangkap mereka. Kalau kalian tetap memaksa, akan kuhabisi kalian. Romo tidak mau lagi mendengar keriaan yang ada di purimu.
Apa tidak ada pekerjaan lain selain mengumbar kesenangan dengan menanggap ledek, lalu mabuk-mabukan, dan kemudian main perempuan? Maaf, kami tidak punya kegiatan apapun, Romo. Apa kami harus ikut merona ke Daton? Keriaan itu sekedar untuk membunuh kesepian kami, Romo. Siapa yang kamu sebut kami? Hamba sendiri, Dinda Kumara, dan para putra Rakrian yang lain. Hampir semua jabatan negeri ini masih dipegang oleh para orang tua. Akibatnya tentu saja kami kelebihan waktu. Terus terang, kami merasa kurang dipercaya, Romo. Itu persoalan utamanya. Salah pikiran kalian. Bagaimana mungkin kaum tua akan percaya pada kalian kalau kalian tidak dekat dengan tugas yang diemban oleh mereka? Persoalan ini sudah menjadi pembicaraan oleh seluruh pamong negeri ini hampir setiap hari. Kalau kami diberi wewenang, paling tidak kami memiliki kegiatan. Dan kalau kami diberi kepercayaan, pasti kami mampu mengerjakannya, Romo. Sangat berbahaya sekali, anakku. Kalau wewenang diberikan kepada anak yang belum menyadari tugasnya, dia akan cenderung berbuat sewenang-wenang. Dan pantang bagiku kalau ada pejabat negeri Pawanawan yang berbuat sewenang-wenang. Lalu, apa yang harus kami lakukan untuk menggunakan waktu melimpah ruah yang ada pada diri kami setiap hari, Romo? Kalau mau banyak, kalian bisa berlatih kanuragan, seperti yang dilakukan oleh adikmu Kumara Kumba. Waktu senggang di malam hari, kamu bisa belajar ketatanegaraan, kesusastraan, dan banyak hal yang bisa dikerjakan. Dan yang perlu diingat, kamu itu calon penggantiku, Menak Merdawa. Baik. Hamba akan belajar kanuragan seperti Dinda Kumara. Tapi apakah Romo menyediakan guru untuk itu? Dia mencari guru sendiri. Bahkan aku mendengarnya dari Kipati Sumanuhara. Betul, Gusti Betara. Karena guru Kumara Kumba adalah paman seperguruan Kipati. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, Kanda. Saya pernah mengajak Kanda untuk latihan di Padepokan Pupapaka. Aku merasa dipermalukan di hadapan Romo Betara. Jangan-jangan kamu yang melaporkannya kepada Romo. Apa untungnya buat saya? Yang hadir di kriaan bukan cuma saya. Yang punya mulut juga bukan cuma saya, kan? Jawab dengan jujur, Kumara. Apa kamu sebenarnya ingin menggantikan aku sebagai putra mahkota? Iya. Hah? Oh, Jagadewa Batara. Kenapa Kanda menuduh saya begitu keji? Secuil pun saya tidak menginginkan kedudukan itu, Kanda. Saya tidak pernah menginginkan apapun yang bukan hak saya. Ingat! Kamu bahkan tidak akan pernah sempat mengucapkan penyesalan. Kalau berani sedikit saja menyimpan niat untuk merebut tahta dari tanganku. Saya tidak segan-segan menghajar siapa saja yang melaporkan apa yang kami lakukan kepada Romo Betara. Termasuk kamu, Kumara. Hei, mulai sekarang aku tidak mau melihat mukamu lagi. Kamu harus menyingkir dari semua kegiatanku. Mengerti? Sini nesu. Sana cemberut. Ya, pada cemberut semua. Hah? Beraninya sama anak kecil keroyok. Aduh, pipiku. Aduh. Siapa kalian?
aja. Ternyata kepandaian Kumara belum seberapa, Gusti. Melawan jago-jago kita dari Gunung Wilis. Dia sudah babak belur. Ya. Tahan. Siapa dia? Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Siapapun yang berani menyakiti Kumara Kumba akan berurusan dengan si Tower Bandagina. Ada apa lagi, Aditya? Untuk sementara, saya ingin menemui guru di Pulau Kura-Kura Liwa. Saya ingin menenteramkan hati. Saya sedang menasihati Tantri. Pelan-pelan dia pasti akan kembali sadar. Harga diri saya dilecehkan habis-habisan. Jawab pertanyaanku dengan jujur, Aditya. Apakah kamu benar-benar mencintai Tantri? Aku tidak mau menjawab, karena kamu sudah tahu jawabannya. Kalau kamu benar-benar cinta, maka tidak ada istilah leceh-melecehkan. Cinta adalah ketulusan tanpa pamrih. Kecuali, kalau yang ada dalam dirimu hanya rasa birahi. Sebab birahi sangat dekat dengan cemburu dan dendam, Aditya. Biarlah untuk sementara saya menemui guru dulu. Mungkin di sana saya dapat melakukan perenungan yang lebih dalam. Batin saya sangat tertekan, Liwa. Kamu tidak pamit pada Tantri? Tidak. Saya ingin menghindari pertengkaran. Aku yakin, dua gadis itu belum keluar dari Pawanawan. Pasti ada orang yang memindahkan persembunyiannya. Sebagaimana mereka telah disembunyikan di rumah yang ditemukan oleh prajurit-prajurit kita. Si Topeng Bandagina. Pasti dia yang bermain di balik semua kejadian. Dan pasti ada hubungannya dengan Kumara Kumba. Buktinya, dia yang menyelamatkan Pangeran Kumara dari keroyokan jago-jago Gunung Wilis. Ya, sekarang Pangeran Kumara pun tidak pernah pulang. Dan di Padepokan tidak pernah kelihatan. Iya. Bukankah hal itu sangat mencurigakan, Pangeran? Keliru kalau Kumara mengira akan bisa merebut warisanku sebagai calon betara. Pangeran Cabut, kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu. Kalian benar-benar ksatria rombengan yang tidak tahu bedanya gegaman dengan ageman. Keris kalian itu ageman, bukan gegaman. Bagaimana mungkin seorang ksatria calon penguasa Pawanawan mau berkelahi dengan memakai ageman? Hah? Ampun, Gusti. Kami sudah melakukan perlawanan habis-habisan. Tapi dia mampu melumpuhkan kami bertiga. Betul, Gusti. Betul, Gusti. Dia membawa kabur Pangeran Menak Merdawa. Semua ini terjadi karena kelemahan pengamanan kita. Apalagi kejadian itu di Puri Keputaran yang berada di lingkungan Kedaton. Ampun, Gusti Prabu. Sebenarnya, pengamanan di kawasan Kedaton sudah cukup kuat. Mungkin benar yang dikatakan putra hamba, bahwa penculiknya memang Sakti Mandraguna. Yang kucemaskan,
Penculikan itu dilakukan oleh salah satu negeri manca yang ingin menaklukkan negeri kita. Ampun, Gusti Prabu. Bukankah kita sudah mengadakan kesepakatan bahwa negeri Pawanawan adalah negeri damai, yang lebih mengutamakan rembukan daripada perang? Kedamaian pun harus dijaga dengan para prajurit dan para pangeran yang tangguh. Tidak loyo seperti mereka ini. Yang kerjanya cuma menghamburkan kekayaan orang tua dan mengumbar kesenangan. Sekarang begini. Kerahkan semua prajurit dan telik sandi untuk mencari putraku di semua negeri tetangga sampai dapat. Baik, Gusti. Tantri, siapapun akan terluka hatinya kalau diperlakukan seperti itu. Sebagai seorang kekasih, Aditya merasa kamu lecehkan. Kamu sama sekali tidak mempedulikan dia. Sementara secara berlebihan, kamu meladeni aku. Itu tidak benar, Tantri. Saya berhutang budi. Bahkan berhutang nyawa kepada Kakang. Apa salah kalau saya ingin membalas? Tapi Kakang Aditya terlalu cepat pikirannya. Tantri, jawab dengan jujur. Kamu melakukan semua itu karena mengharap cinta kasihku, bukan? Kakanglah laki-laki pertama yang menyiramkan rasa kasih sayang di ladang cinta saya yang masih kerontang. Kakang yang memperkenalkan saya dengan rasa cinta. Kakang. Tapi berkali-kali aku sudah katakan padamu bahwa aku sudah memiliki seorang kekasih, Tantri. Kakang, bukankah Galuh sudah meninggal? Tidak bolehkah saya mengharapkan kasih sayang Kakang yang masih tersisa? Tantri, apakah kamu mau seumur hidupmu dibohongi orang? Tentu tidak, bukan? Maksud Kakang? Kalau aku menyuntingmu sebagai pengganti Galuh, maka hidupmu cuma bayang-bayang. Setiap kali aku mencumbui kamu, yang kubayangkan adalah wajah dan tubuh Galuh. Bukan kamu, Tantri. Dan pada akhirnya, aku akan merasa muak. Karena selalu mencumbui bayang-bayang itu. Sementara cinta Aditya kepadamu benar-benar tulus. Sangat tulus. Dan kamu sudah berhasil mencintainya. Tapi kematian Galuh telah menggodamu untuk kembali mendekatiku. Itu satu kesalahan utamamu. Kakang Aditya pasti sangat dendam kepada saya, Kakang. Dia pergi begitu saja tanpa pamit. Dia memang sangat kecewa. Tapi dia masih sangat mencintaimu, Tantri. Kepergiannya ke Pulau Kura-Kura hanya untuk menenteramkan hatinya. Kakang. Kakang. Aku khawatir kalau yang menculik Merdawa adalah mata-mata dari negeri Paguhan. Negeri itu selalu membuat gara-gara. Dan celakanya, Merdawa sama sekali tidak memiliki ilmu kanuragan yang memadai. Saya benar-benar cemas, Kanda Betara. Kumarakumba juga sudah 5 hari tidak pulang ke Puri Kaputran. Iya. Nanda Kumara selalu mengeluh. Beberapa teman Nanda Merdawa yang sering kumpul di Puri sangat tidak ramah. Jadi Nanda Kumara sengaja mengikuti untuk menyelidiki Nanda Merdawa. Ya,
Sekarang entah di mana. Makin kacau. Gusti? Kanda Betara. Sepertinya ada pesan, Kanda. Kalau anakku ingin selamat, datanglah ke ruang rahasia kedaton di sayap kanan. Jangan bawa pengawal. Apa pesannya, Kanda? Aneh. Surat ini menyuruh kita ke ruang rahasia kedaton. Pasti pengirimnya orang yang kenal dengan seluk-beluk kedaton. Jangan-jangan Kumarakumba. Sudah belum? Sudah. Siapa yang buka pintu itu? Coba kamu lihat sana. Lagi tanggung nih. Lihat dulu. Lihat toh. Ampun Tuhan. Ampun. Romo Betara. berdakwah. Anakku. Jangan dekati dia. Sebelum kalian memenuhi semua tuntutanku. Saya sudah tidak tahan. Orang itu menyiksa saya sampai begini, Romo. Kenapa kamu menyiksa anakku? Apa salah dia? Anakku telah menghambur-hamburkan kekayaan negeri ini. Anakku tidak pernah mau tahu urusan rakyat. Padahal dia seorang calon raja. Dan kelakuannya yang paling busuk adalah dia suka merusak anak gadis orang. Bohong. Bohong. Bertambah lagi kebusukannya bahwa dia pun sudah jadi pembohong. Dia cuma mengharapkan bagaimana secepatnya orang tuanya mati dan menyerahkan tahta kepadanya untuk bersenang-senang. Betara, tanyakan kepada anak itu berapa gadis yang telah dia rusak. Tanyakanlah. Katakan anakku. Bohong, Romo. Baik. Kalau anakku tidak mau menjawab, aku akan memberikan bukti.
bahwa gadis yang hamil ini adalah hasil perbuatan anakmu, Betara. Cahayu, ayo ceritakan kepada Sang Betara, apa yang dilakukan pangeran ini kepadamu? 2 kali hamba berdua adik hamba hampir diperkosa oleh Pangeran Merdawa. Hei, ceritakan. Apa yang kamu lakukan kepada gadis-gadis itu sebelum dinodai oleh tuanmu? Baik Gusti. Hamba ditugaskan mencampur makanan dan minuman dengan obat. Kadang-kadang obat tidur. Kemudian disuguhkan kepada gadis-gadis yang dipilih Gusti Pangeran Merdawa. Benar, Romo. Maafkan saya, Romo. Maafkan saya. Hamba berjanji, Romo. Semua akan kujadikan selir. Terima kasih, Kisanak. Kisanak telah menyelamatkan anakku. Dan siapa sebenarnya Kisanak? Kumarakumba. Romo. Menak Merdawa. Kamu akan menjadi raja sebagai pengganti ayahmu. Dengarkan baik-baik. Eyang selalu menekankan kamu untuk tidak berbohong. Karena sumber dari segala malapetaka berangkat dari kebohongan. Pagi bicara lain, sore lain, rakyat tidak akan percaya kepada raja pembohong seperti itu. Hamba mengerti, Eyang Resi. Sekarang hamba bertobat. Bagus. Dinda Kumarakumba. Iya, Kanda. Selama ini Dinda Kumara sebenarnya telah memperingatkan hamba dengan mengenakan topeng kayu Bandagina. Terima kasih, Dinda. Ampun ini, saya menyerah. Ampun. Sekarang baru minta ampun. Chandrika Dewi, kalian mau kemana? Kok sampai di sini? Kami mau menemui Eyang Gangadara di Pulau Pura-Pura. Tapi diganggu sama ini. Saya juga mau ke sana. Oh ya? Tapi... Maaf, Nini. Saya tahu tempat Pulau Kura-Kura. Hei, diam. Kami tidak tanya. Iya, diam. Iya, diam.
Enaknya kita apakan ya? Manusia-manusia ini? Hah? Mereka ini mau merampok, Tantri. Minggir. Dan mungkin ngiler mau memperkosa kami. Hukuman apa ya yang kira-kira pantas, Tantri? Bagaimana kalau kita saja mereka hidup-hidup? Ampun ini, jangan ini. Ampun ini. Ampuni saya, Nini. Ayo jalan. Ayo. Kalian akan kuampuni kalau berhenti merampok. Tapi kami tidak bisa kerja lain ini. Dari kecil kami dilatih jadi rampok. Ayah kami rampok. Mbak buyut kami begal. Pokoknya kalau kami kembali kemari kalian masih merampok, terpaksa kalian hidup-hidup. Bagi kami menangkap kalian lebih mudah daripada menangkap kupu-kupu. Mengerti? Bagaimana kalau jadi maling kecil-kecilan? Apa? Sama saja. Sebenarnya kami pernah melamar jadi bekal, tapi ditolak karena tidak bisa baca dan tulis. Ya kan Bagongnya? Iya. Nini, bagaimana kalau kami jadi kedibal Nini? Masing-masing 2. Iya. Kami bisa mengawal Nini dalam perjalanan. Tidak perlu. Terus terang, Nini masih mencintai Suliwa kan? Ya, masih. Karena dia adalah cinta pertama saya. Tapi Kakang Suliwa hanya menganggap saya sebagai adik kok. Jadi selama ini Kakang Aditya hanya sebagai pelarian? Kenapa semua orang bicara begitu? Padahal saya juga sangat mencintai Kakang Aditya. Kenapa semua orang tidak pernah mempersoalkan bahwa mereka mencintai ibu dan bapaknya secara sekaligus? Termasuk Kakang Aditya. Tapi dia tidak pernah mau mengerti bagaimana iba hati saya melihat Kakang Suliwa terkena aji pukulan rengka gunung. Ya, biasanya orang selalu meluapkan kecemburuan yang membabi buta. Kalau melihat kekasihnya, lebih memperhatikan orang lain. Makanya dari dulu saya tidak pernah setuju dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa cemburu adalah lambang cinta. Menurut saya, cemburu itu adalah lambang sebuah keserakahan dari rasa keakuan yang berlebihan. Mungkin itu pulaunya. Arahkan ke sana, ke sana. Sudah cukup, Aditya. Ada 5 sarang lagi, sudah saya tandai, Guru. Itu 1, 2, 3, 4, 5, Guru. Jangan diambil semua. Penyu-penyu itu tidak akan berkembang biak lagi. Kasihan anak cucu kita nanti. Mereka tidak bisa melihat binatang yang bernama penyu. Iya, Guru. Aditya, ada tamu rupanya. Ini tuh Kakang Aditya. Adik. Kalian tahu dari mana aku di sini? Dari... Kakangku tidak menyapa Tantri? Iya.
Tantri. Maaf, Guru. Guru, gadis ini yang bernama Kaliana Tantri. Dan kedua gadis ini adalah adik saya, Guru. Oh, Guru. ini anak-anak Lubdaka yang dititipkan pada Kakang Wiku Upadita. Iya, Guru. Adikmu cantik-cantik, Aditya. Siapa dulu kakaknya, Guru? Oh. Benar kan? Mari, kita ke rumah. Ayo. Ayo.